Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2026. Nah, gimana kabar IHSG hari ini? Apakah hijau atau merah? Kita cek ya. Sebenarnya di awal-awal sesi sempet drop ya. Gua lihat tadi minus 1% lebih ya. Cuma ya akhirnya dia balik lagi, mantul lagi ya di angka 7091 ya, atau nggak kemana-mana, minusnya cuma 0,08% doang nih. Untuk valuasi transaksinya juga ya menurut gua sih kecil lah ya, cuma 13 triliun hari ini. Malah net sell 678 miliar ya. Ya jadi asing belum kelar buang barang lah ya gitu. Kita lihat yang lagi trending hari ini ada apa nih. BBCA ya, ini hari ini ex-date ya kalau nggak salah, dia turun 3%, ada di angka 6.450. Apakah bisa turun lagi? Ya bisa jadi iya ya BBCA nih. Ya kita tunggu aja lah ya. Terus Bumi naik 5%, BRI koreksi 1,7%. Ya semoga BBRI ke 1000 kali ya. Kalau ke 1000 harusnya kita borong yang banyak ya. Dewa Energi hijau, BRMS hijau, Bupa hijau, Oil Jata hijau, BP minus 3% ya. Yang keren tuh AADI sama Adro ya. Adro 2620 sekarang naik 3%. Sementara ADI hampir 12.000 ya, 11.600 sekarang ya. Ya sektor batubara biasalah kalau kayak gini pasti lagi manggung ya. PTBA, ITMG juga oke punya tuh. BMRI minus, Antam nggak kemana-mana, BNBR, BBNI, RC koreksi ya. Garuda nih udah lepas FCA ya. Cuan ya meskipun dua-duanya ini masih minus hari ini ya. ADMR ya naik juga, ini grupnya Adro, ITMG nih mantap juga ya 30.000. Terus Airgas naik 29%. Sama apa nih Airgas? Kian Santang. Oh, minyak, gas dan batu bara juga ya. Kita lihat apakah dia bagi dividen. Kok bisa naik kencang hari ini? Enggak ya. Enggak bagi dividen, meskipun ya enggak kemana-mana juga sih harganya. 1 tahun ya, 5 tahun ya gitulah pokoknya Airgas. Nah hari ini gue pengen bahas saham IPCC ya. Salah nih, PCC. Salah. Gue pengen bahas saham IPCC ya, si raja tukang parkir ya. Dia ini IPO-nya 2018 ya. Harga IPO-nya saat itu 1.640. Duit yang didapat pada saat itu 2018 835 miliar. By the way, ini perusahaan BUMN ya, alias perusahaan negara ya, di bawah bendera Pelindo. Free float aman 22,3%. Terus IPCC nih. Untuk hariannya ya, hari ini berapa nih? 2 miliar 2M ya. Untuk retail mah cukup aja lah ya, apalagi buat gua ya. 2M lumayan gede lah ya. Lembar saham ada di 1,8 miliar. Harga closing hari ini di 1.300 ternyata. Market capnya ada di angka 2,3 triliun ya. IPCC ini bagus ya kalau menurut gua ya. Soalnya dia secara revenue untuk per tahunnya itu dia terus bertumbuh lah ya. Jadi ini perusahaan masih dalam fase pertumbuhan ya, belum ke stagnan gitulah gitu. Revenue tumbuh, tentunya IPS juga tumbuh gitu. Makanya dividen yang dia bagiin ya makin hari makin gede ya, apalagi kalau punya di harga bawah ya. Ekuitas dia nih dari Q1 sampai Q4 ya nggak beda jauh lah ya, di angka 1,3 triliunan. Book value dia sih, harga buku dia sih di 700-an. Nah
Q4 ini 748 ya. Berarti PBP-nya sih udah di atas 1 kali sekarang. Di 1,74 ya. Kalau lu beli dulu di harga 600 dan lu masih hold, ya hold aja lah ya. Ini harganya juga nggak bakal turun jauh lagi kalau menurut gua ya. Itu udah beggar 100% secara capital gain, dan lu masih akan tetap dapat dividen lagi lah ya, minimal 10% per tahun. Gila, mantap banget lah. Itu udah posisi yang sweet spot banget gitu. Liabilitasnya, utangnya ya 700 M-an alias 51% lah. Total aset dia 2 triliun, PS sekarang ada di angka 9,2 kali. Laba ditahannya ada 418 miliar doang lah ya. Nah, dia butuh berapa sih untuk setahun untuk bagi dividen, harus ngeluarin duit berapa? Ini lembar sahamnya ya. Ya cuma 204 miliar ya untuk bagi dividennya, misalkan tahun 2025 kemarin ya. Per lembarnya kan 112 nih. Nah, dia cukup ngeluarin duit 205 miliar untuk bagi dividen ke para investor ya. Nah, secara IPS di Q1 sampai dengan Q4 paling gede sih di Q3 ya. Dari 28 ke 35 ke 42 sampai ke 36 ya. Untuk NPM-nya juga persenannya gede, di atas 20%. Rata-ratanya ya hampir 30%-an. IPS untuk full year 2025 adalah 140 perak ya per lembar saham. Nih kita lihat aja dibanding tahun lalu ya. IPS dia berapa gitu dibanding 2024, 2023. Tuh dari 116 ke 141 ya, naik 20%. Di sini juga dari 104 ke 116 ya, naik 10%. Ini 88 ya, apalagi 2021 nih dari 33 ke 88. Wah, ini loncat kodok di IPS-nya. Naik 100% lebih gitu. Ya 2020 minus lah ya, itu lagi Covid. Kalau beli pas Covid ya oke juga lah ya. Nah, dia 500-600 lah. Udah beggar 1 kali gitu. Lanjutlah untuk proyeksi dividennya berapa ya. Dia kan IPS-nya, payout rasionya 80% ya. No, 80, kadang 70 juga sih. Tapi udah 2 tahun kemarin sih 80%. Jadi kita ikutin aja. 80% dikali 141 kan sama dengan 112. Nah, di harga sekarang dapat 8,7% dividen yield-nya. Tapi dengan catatan, kalau lu beli sekarang lu nggak bakalan dapat full segini ya, karena dia udah bagi interim nih. Interimnya dia bagi kemarin di bulan Desember ya, bagi 26,16 perak. Berarti sisanya berapa nih? 112 kurangi 26 ya. Sisanya 86 lagi. Di harga sekarang yieldnya berapa persen? Di 1300 ya. Sisa 6,7% ya. Gitu, masih gede sih. Cuman totalannya ya 8,6%. Dan gimana, apakah tahun depan masih bisa bertumbuh? Kalau menurut gue sih masih bisa-bisa aja ya untuk si IPCC ini. Gitu, karena kan dia ya rajanya lah, raja parkir di Indonesia gitu. Terus apa nih, harga warasnya berarti ada di angka 1125 ya sampai 2200 gitu. Sekarang kan masih di 1300 ya. Ya 8,7% di harga sekarang ya oke punya lah, apalagi kalau bisa dapat di 1000 lah gitu. Kalau turun 1000 sekarang sih ajar aja lah ya. Nah, kita masukin ke sini nih IPCC. Indonesia Kendaraan Terminal ya, nggak kemana-mana hari ini harganya. Nah, proyeksi kita nih sampai dengan Q3 cuma 139 ya. Tapi pada kenyataannya dia beda 2 poin ya, 141 lebih gede. Ya, jadi 8,6
untuk yield full year-nya ya, kalau lu pegang dari ya November kemarin lah, masih bisa tuh, mungkin bisa 9% atau 10% tergantung average beli lu gitu. Interimnya baru pertama dia sih cuma 2 kali ya, interim kecil dan finalnya gede biasanya gitu. Nah sisa 6,6% ya, 6,7 lah. Nih sweet spotnya di 1128 ya. Kalau turun ke segitu lu bisa pertimbangkan ya, kalau lu pengen dapat dividen minimal per tahun 10% ya. Tapi kalau lu udah bisa terima, gua nggak apa-apa lah 8,7% juga, karena perusahaannya bagus, ibaratnya gitulah ya, nggak masalah gitu. Itu balik lagi ke tujuan investasi kalian masing-masing lah ya gitu. Nah kita short lagi ada di posisi berapa, IPCC di 20, ini kan lengkap satu ya, 25, posisi 25 di bawah BNGH ya. Nah ADI harganya naik terus ya. Ya semoga aja bisa bagi final ya, bagi final lagi gitu ya. Kalau menurut gua ya, kalau si ADI ini misal dia bagi final lagi ntar bulan apa nih biasanya, pokoknya entahlah antara Juni ya, kurang lebih ya. Kalau dia umumin bagi dividen final, menurut gua ya harganya bakalan naik lagi ya daripada sekarang ya. Karena aja kan udah hampir 12.000 ya si ADI ya, udah 11.600-an tadi ya. Kita lihat di sini. Nah, 11.675. Kalau ada pengumuman bakalan bagi dividen final lagi ya, otomatis ya menurut gua nih prediksi harganya akan lebih naik lagi gitu. Ditambah dengan sekarang juga ya geopolitik masih panas lah ibaratnya, jadinya masih oke punya lah ADI sama Adro ya gitu. Jadi kalau punya sahamnya di hold aja dulu kalau lu masih penasaran. Tapi kalau lu udah merasa cukup dengan misal capital gain udah berapa puluh persen ya, lu mau take profit sebagian atau semua ya, ya itu sih balik lagi ke tujuan kalian masing-masing ya gitu. Jadinya kalau nanya bang, gua udah floating profitnya 30% katanya, enaknya dijual apa di hold aja ya. Nah itu sebenarnya sulit banget lu cari jawaban kepada orang lain, karena balik lagi itu adalah investasi lu sendiri. Lu awalnya mau investasi ya mau pakai jurus yang mana gitu, mau dividen terus atau mau capital gain atau mau mix gitu, balik lagi ke lu masing-masing gitu. Kalau misalnya dividen play ya, karena kan mainannya jangka panjang ya, itu floating profit atau floating loss kayak semua aja gitu. Ya udah biarin aja, yang penting kita banyakin lotnya gitu. Jadi nantinya tiap tahun ya kita dapat dividen gitu, makin gede ya. Kan tujuannya jangka panjang, bisa 10 tahun lebih ya gitu. Jadi ya misal udah floating profit 80% ya, waktu 8 tahun juga bisa tercapai ya dalam 8 tahun, misal 10% per tahun. Dan sahamnya itu nggak berkurang ya. Jadi misal lu tetap pegang terus gitu. Kalau lu TP kan ya sekali cabut ya. Mending kalau harganya turun lu bisa entry lagi. Kalau tetap bertahan harganya di atas, lu kan kadang suka nyesel juga gitu, kenapa gua dulu malah jual gitu ya. Itulah pengalaman gue juga kayak begitu, kadang menyesal, kadang ya banyaknya menyesal, meskipun udah profit ya menyesal ya, emang begitulah ya manusia ya, udah dikasih profit masih aja nyesel. Nah pokoknya gitulah untuk investasi kalian ya. Jadi balik lagi lah ke diri kalian masing-masing. Kalau merasa cukup ya harusnya cukup. Kalau let it flow aja, misalnya lu udah fokusnya ya emang dividen play, ya udah itu cuma semu aja, angka semu ya, mau floating profit mau floating loss ya udah gitu. Oke, segitu dulu ya tentang si IPCC. Semoga video ini ada manfaatnya, dan ingat karena hutang harus dibayar. Bye bye.